Halo, perkenalkan nama saya Suryadi. Saya berasal dari Universitas Bidana Sarana Informatika. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari manajemen pemasaran yang berjudul Transformasi Strategi Harga dan Pemasaran Tupperware dalam menghadapi disrupsi pasar modern. Oke, kita lanjut. Nah, untuk di bagian abstrak, saya akan menjelaskan sedikit yaitu Tupperware dikenal sebagai pelopor dalam produk wadah makanan berkualitas tinggi. Namun di tengah dinamika pasar yang kian mengkompetitif serta perkembangan teknologi digital, merek ini menghadapi berbagai tantangan. Nah, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi harga dan pendekatan pemasaran. Nah, Tupperware menggunakan kerangka teori pemasaran seperti segmentasi pasar, terus positioning dan strategi bauran pemasaran atau 4P. Nah, untuk serta strategi waktu. Nah, dari metodologi yang digunakannya adalah telaah pustaka dan analisis data sekunder dari sumber resmi dan jurnal ilmiah. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi harga premium dan pendekatan penjualan langsung kurang adaptif terhadap perilaku konsumen masa kini yang lebih sensitif terhadap harga dan bergantung pada platform digital. Nah, untuk penelitian ini merekomendasikan reposisi strategi harga dan diversifikasi kanal distribusi sebagai solusi untuk mempertahankan daya saing Tupperware. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi untuk Tupperware, mungkin saya akan kita ketahui dulu lebih lanjut bagaimana untuk mencari solusi biar Tupperware ini bisa bisa muncul kembali di pasaran. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk pendahuluan, Tupperware telah menjadi simbol keunggulan dalam kategori penyimpanan makanan selama beberapa dekade. Nah, model distribusi berbasis komunitas yang dahulu inovatif kini dianggap usang. Nah, terutama di era digital yang menuntut aksesibilitas cepat dan efisien dengan meningkatkan brand alternatif yang menawarkan produk sejenis dengan harga lebih terjangkau. Tupperware Tupperware menghadapi tekanan besar dari pasar global maupun lokal. Kabar berhentinya di operasional Tupperware di Indonesia pada awal 2025 memperkuat urgensi untuk mengevaluasi ulang strategi perusahaan. Nah, bisa kita ketahui buat permasalahan yang pertama sebenarnya itu munculnya di tahun 2023 kemarin. Namun lebih kuat lagi informasi buat kabar untuk Tupperware ini mengalami kebangkrutan yang lebih gede itu di tahun 2025 ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk rumusan masalah kita ada tiga. Yang pertama, bagaimana struktur harga Tupperware saat ini mempengaruhi penerimaan pasar. Nah, untuk yang kedua adalah apakah model pemasaran yang digunakan masih relevan dengan perilaku konsumen saat ini. Nah, yang ketiga adalah langkah strategi apa yang dapat diterapkan untuk menyesuaikan strategi harga dan distribusi. Oke, kita lanjut. Tujuan dan manfaat. Untuk yang tujuan yaitu menganalisis strategi penetapan harga dengan promosi Tupperware di tengah pasar yang berubah. Yang kedua adalah mengidentifikasi titik lemah dalam strategi distribusi dan komunikasi pemasaran. Oke. Yang ketiga adalah menyusun rekomendasi berbasis teori dan bukti empiris untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Nah, untuk Tupperware ini nanti kita akan analisis bagaimana untuk penetapan harga di promosi kedepannya. Itu nanti kita lihat juga di mana solusi untuk mencari strategi buat pemasaran yang masa kini nanti kita bahas juga. Oke, yaitu yang satunya lagi adalah manfaat. Untuk yang pertama adalah memberi kontribusi akademik dalam menerapkan teori pemasaran. Yang kedua adalah menjadi referensi strategis bagi perusahaan yang menghadapi tantangan serupa. Yang ketiga adalah memberikan wawasan praktis bagi pelaku industri kemasan rumah tangga. Ini sebenarnya kalau semua nih buat jaga-jaga ya buat pengusaha-pengusaha di sana atau pengusaha yang baru-baru atau yang takut adanya namanya kegagalan dalam berbisnis, yaitu bisa ini menjadi sebuah referensi untuk menjaga supaya
ada apa bisa menghadapi tantangan-tantangan yang serupa dengan Tupperware ini. Oke, amit-amit jangan ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang itu yang satu lagi tinjauan pustaka. Nah, yang pertama adalah teori penetapan harga. Strategi penetapan harga terbagi dalam pendekatan berbasis biaya pasar dan nilai value based pricing. Menjadi perhatian karena mengacu pada persepsi nilai konsumen pada biaya produksi. Strategi premium pricing seperti yang diterapkan Tupperware umumnya digunakan untuk menegaskan posisi mereka itu eksklusif, namun memerlukan dukungan kuat dari persepsi kualitas yang berkelanjutan. Menurut saya sih kualitas dari Tupperware sih udah bagus banget ya, karena udah menjadi kepercayaan terutama buat orang tua, terutama buat ibu-ibu rumah tangga itu pasti tahu namanya kualitas dari Tupperware ini. Tapi untuk kita mengenali namanya teori yang dari penetapan harga ini sih, menurut saya sih agak ini ya, apa pas sih menurut saya sih, karena di value based pricing ini udah pas banget dengan kualitas dari Tupperware itu sendiri. Nah, yang kedua adalah strategi pemasaran. Nah, yang pertama adalah segmentasi. Nah, Tupperware ini membidik perempuan pekerja dan ibu rumah tangga terutama dan dengan gaya hidup terorganisasi dan kesadaran lingkungan. Yang kedua adalah positioning. Mereka ini dikaitkan dengan prestige, kualitas tinggi dan status sosial tertentu. Yang ketiga adalah marketing mix 4 P yang yaitu produktif ya. Yang pertama adalah produk yaitu inovatif, tahan lama dan bergaransi panjang. Yang kedua adalah harga tinggi untuk menegaskan kualitas premium. Yang ketiga adalah distribusi atau place. Awalnya melalui penjualan langsung. Nah, kini masuk ke kanal retail modern. Yang keempat adalah promosi yaitu fokus pada edukasi produk dan testimonial. Yang kelima adalah timing strategi, yaitu keterlambatan dalam transformasi digital memperlemah relevansi merek. Nah, bener banget. Karena karena itu sekarang tuh namanya produk kompetitif ya. Dia tuh sebenarnya sih kalau dibuat strategi dari dulu sih pasti Tupperware ini udah bisa naik dari sekarang atau bisa jadi kepercayaan orang-orang banyak, karena buat pemasaran di online pasti bisa menyebar kemana-mana juga buat Tupperware ini. Nah, kalau sekarang kan udah ada namanya produk kompetitif. Menurut saya sih produk kompetitif itu sekarang udah menyerobot lah ya, menyerobot posisi Tupperware nih sebagai produk kepercayaan orang-orang, karena dia itu pemasarannya udah banyak juga, terutama kualitasnya juga menurut saya kualitasnya juga hampir sama dengan Tupperware juga. Oke, yang ketiga adalah penelitian terdahulu, yang itu beberapa studi seperti Zulkifli yaitu dari 2018 dan Humaira dan Handayati 2016 itu menunjukkan bahwa strategi harga dan segmentasi yang tidak berkembang dapat menghambat pertumbuhan merek meski memiliki warisan kuat. Oke, yang yaitu satu lagi dari studi Sheridan yaitu 2025 bahkan menyoroti pentingnya perubahan narasi merek untuk menjangkau pasar baru secara emosional. Oke, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama adalah permasalahan harga. Nah, untuk struktur harga Tupperware ini tergolong tinggi dibandingkan kompetitor yang memiliki fitur serupa. Di Indonesia ini hal ini menyebabkan brand dianggap tidak relevan dengan segmen muda urban. Nah, harga bukan hanya soal margin, tetapi juga soal persepsi nilai terhadap manfaat produk yang mulai berkurang akibat banyaknya substitusi. Yang kedua adalah analisis strategi pemasaran terkait, yaitu ketergantungan pada model pemasaran warisan seperti penjualan tatap muka. Nah, menghambat ekspansi di ekosistem digital. Di sisi lain, pendekatan promosi dan desain visual produk belum banyak beradaptasi selera pasar saat ini. Nah, hal ini berdampak pada kehilangan pangsa pasar seperti meski secara historis ini brand memiliki reputasi yang kuat. Oke, kita lanjut. Nah, untuk hasil dan pembahasan dari rekomendasi solusi berbasis teori dan data. Nah, yang pertama adalah pendekatan value based pricing. Perlu diimplementasikan sebagai pengganti model premium tradisional dan menyesuaikan harga terhadap persepsi nilai yang dirasakan konsumen. Yaitu teori ini sesuai dengan pendekatan Kotler dan Keller di 2016 yang menekankan pentingnya harga sebagai cerminan nilai, bukan sekedar margin keuntungan. Nah, yang kedua adalah
adalah Tupperware perlu mengembangkan strategi omni channel distribution, yaitu mengintegrasikan toko fisik, e-commerce dan kolaborasi dengan marketplace terbuka muka. Nah, kanal distribusi yang beragam tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga meningkatkan kenyamanan berbelanja konsumen modern sebagaimana dijelaskan dalam teori integrasi saluran distribusi. Nah, yang ketiga adalah dari sisi promosi. Nah, penerapan strategi ini di integrate marketing communication atau EMC, yaitu sangat disarankan dengan mengoptimalkan platform digital, kolaborasi influencer dan kampanye bertema gaya hidup berkelanjutan. Tupperware dapat membangun kembali koneksi emosional dengan konsumen muda, khususnya Gen Z dan milenial yang aktif secara digital. Oke, yang keempat adalah implementasi solusi ini tidak hanya didukung oleh teori pemasaran modern, tapi juga selaras dengan data kondisi pasar aktual yang menunjukkan pergeseran preferensi ke arah produk yang lebih praktis, estetis, dan terjangkau secara emosional maupun finansial. Nah, untuk sekarang kan namanya tren pasar sekarang udah berubah, terutama di dunia digital, terutama di dunia digital ini banyak juga yang jualan produk, yaitu kayak produk fisik tapi di platform e-commerce juga, atau produk digital aja udah banyak. Bisa apa Kak? Bisa mempermudah untuk untuk proses transaksi tidak secara langsung melalui e-commerce atau melalui platform-platform tertentu. Oke, kita lanjut. Yaitu yang saya akan menjelaskan kesimpulan. Nah, untuk Tupperware tidak cukup hanya mengandalkan reputasi masa lalu untuk bertahan dalam kompetisi pasar saat ini. Untuk strategi harga dan distribusi perlu disesuaikan dengan ekspektasi konsumen yang lebih dinamis, praktis, dan sadar nilai. Transformasi menuju pendekatan berbasis nilai dan modernisasi kanal distribusi menjadi solusi strategis yang wajib diprioritaskan untuk mempertahankan relevansi dan keberlanjutan mereka di masa depan. Kita nggak tahu ya buat kedepannya semua nanti Tupperware mau buka di platform atau e-commerce, ya kita nggak tahu buat pengembangannya. Karena sekarang kan buat produk kompetitor aja sekarang kan udah melejit tinggi buat penjualan mereka, karena buat kualitasnya aja udah sepadan menurut saya sama Tupperware ini, karena udah banyak juga jenis-jenis seperti Tupperware ini, dia itu kualitasnya udah bagus-bagus juga. Terutama di dunia sebenarnya sih kalau saya mendukung produk-produk dari Indonesia ya, tapi soal kualitas tuh bisa diadu dengan produk-produk impor dari China. Sekarang banyak produk-produk dari China. Mungkin si Tupperware ini mungkin bisa bercermin lagi, bisa apa menginovasi produknya, atau dengan cara pemasarannya juga harus melalui inovasi-inovasi yang terbarukan juga kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk daftar pusakanya kita dari Asfa SA Prihatini, yaitu dan AE dan Ngatno, ada juga Bagri S, ada juga dari Humaira, ada juga dari Handayati, dan ada juga dari Kotor P dan Kyler KL, dan ada juga dari Seridan N, dan juga dari Dulkifli. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak di sesi presentasi hari ini. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat orang-orang. Apabila ada kata salah ataupun ada hal yang bisa menyinggung, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.